Sobat Budaya, berjumpa lagi. Kali ini saya sedang berada di Jalan Cokro Aminoto, satu ruas jalan di tengah kota Mojokerto yang panjangnya sekitar 300 meter. Posisi Jalan Cokro Aminoto adalah tegak lurus dengan Jalan Jenderal Sudirman yang beberapa hari yang lalu pernah kita bicarakan. Dan posisi Jalan Cokro Aminoto ini adalah sejajar dengan jalan Taman Siswa serta Jalan Residen Pamuji, yaitu membujur dari timur ke barat. Di masa lampau Jalan Cokro Aminoto ini bukan termasuk jalan yang ramai, meski sekarang kita lihat padat dengan lalu lintas. Oleh karena bukan jalan yang ramai dan bukan termasuk jalan bergengsi, walaupun posisinya dekat pasar, pada akhirnya setelah zaman kemerdekaan, perlahan-lahan Jalan Cokro Aminoto yang tadinya merupakan jalan kampung berubah menjadi jalan kota. Didirikan beberapa institusi di sana. Pada tahun 1930-an, terutama setelah zaman kemerdekaan, didirikan orang gereja yang ada di sana, namanya gereja Allah Baik, termasuk gereja yang besar, gereja dengan banyak jemaatnya. Kemudian pada sekitar 1960-an akhir, orang pun di Jalan Cokro Aminoto mendirikan Hotel Tenera, hotel yang dinamakan dengan Tenera. Tenera adalah sejenis palem yang tumbuh di Afrika Selatan. Oleh karena pemiliknya pernah merantau hingga ke Afrika Selatan, membawa kenang-kenangan akan pohon tersebut, maka Tenera dijadikan nama hotel yang ada di belakang saya. Sebuah hotel yang sangat nyaman dan sangat melindungi, melakukan proteksi sangat ketat kepada setiap pelanggannya, penginap di situ. Kemudian juga di Jalan Cokro Aminoto kita melihat ada sebuah rumah sakit melahirkan yang sudah cukup tua umurnya karena didirikan pada sekitar akhir 1950-an, yaitu Rumah Sakit Hasanah. Zaman berputar terus, perubahan tak terhindarkan. Jalan Cokro Aminoto yang tadinya begitu sempit sekarang menjadi lebar. Jalan Cokro Aminoto yang tadinya begitu sepi kini menjadi ramai. Diperlebar sedemikian rupa sehingga ciri-ciri lamanya sebagai jalan raya peninggalan Belanda atau peninggalan masyarakat tempo dulu sudah tidak kelihatan lagi. Gedung-gedung sudah banyak berdiri di sini, menggantikan rumah-rumah penduduk, menggantikan rumah-rumah tradisional. Hingga sekarang, tahun 2021, kita melihat jumlah rumah tradisional di Jalan Cokro Aminoto kian lama kian berkurang, digantikan oleh rumah-rumah dengan gaya seni bangun modern. Di samping itu, berdiri pula beberapa toko, pertokoan, dan sebagainya. Semuanya kian menyebabkan perkampungan yang tadinya tak begitu ramai perlahan-lahan menjadi bagian dari pusat kota yang ramai. Demikian Jalan Cokro Aminoto. Salam Sobat Budaya. Kembali kita kepada mengulik kenangan di bumi Mojokerto, bumi Majapahit. Kenangan tentang masa lampau kota Mojokerto dihubungkan dengan masa kini, dan kelihatan kenyataan bagaimana perbedaan antara masa lampau dengan masa kini di kota Mojokerto. Kita berada pada etapa pertama, rute 4 dari kenangan kita akan sejarah Mojokerto. Lokasi tempat kita sekarang adalah di Jalan Brawijaya, tepatnya di dekat perempatan Jalan Ki Wahid Hasim. Jalan Brawijaya merupakan satu jalan
bersejarah di kota Mojokerto. Jalan ini mulai dibangun pada awal abad ke-20 dan mempekerjakan ratusan hingga ribuan orang untuk menguruk tanah sehingga menjadi Jalan Brawijaya. Jalan ini sepanjang 3 km ternyata adalah salah satu jalan yang paling banyak menelan korban pada zaman penjajahan Belanda karena melibatkan ribuan tenaga kerja untuk mengeruk sungai, mengambil tanahnya, ditaruh di Jalan Brawijaya sehingga Jalan Brawijaya lebih tinggi daripada daerah di kiri kanannya. Jalan Brawijaya ini pada akhirnya sekitar setelah kemerdekaan yang tadinya berupa jalan tidak digunakan, sekarang diaspal, diperkeras dan menjadi tempat lewatnya bis-bis besar. Sekitar awal 1960-an, Jalan Brawijaya sudah mulai dilewati oleh bis-bis dari luar kota. Jalan Brawijaya juga kemudian bis-bis tersebut pada tahun 1982 masih melewati tempat ini. Bis lewat Jalan Brawijaya sampai ke jembatan di Padangan, menyeberang Sungai Berantas, dan kemudian dia menuju Surabaya. Tadinya Jalan Brawijaya ini tidak selebar sekarang. Jalan ini jalan yang sempit. Dan jalan sempit Brawijaya pernah menjadi saksi terbunuhnya banyak orang sekitar zaman PKI tahun 1965. Sekarang tentu saja Jalan Brawijaya tambah lama tambah lebar dan padat oleh kendaraan. Ada satu ciri khas untuk Jalan Brawijaya, yaitu di sebelah kanan jalan atau di sebelah timur jalan, di sisi timur jalan itu terdapat kali yang disebut orang Kali Bokong. Kali Bokong ini sebenarnya adalah penamaan oleh masyarakat sekitar saja, karena sungai ini adalah tempat orang buang air besar yang sering terlihat pagi hari. Akan tetapi fungsinya memang sejak awal bukan untuk buang air besar tentunya, tetapi untuk pengairan. Kali Bokong kali ini merupakan kali yang hasil sodetan Sungai Berangkal yang ada di sebelah barat sana. Kira-kira 2 kilo dari tempat saya berdiri, Kali Berangkal disodet dan airnya dialirkan. Yang pertama menuju Sinoman, Jalan Majapahit. Yang kedua menuju ke utara, inilah yang disebut Kali Bokong. Pada tahun sekitar 60, 70, awal 80, kali ini sangat berarti bagi masyarakat. Di sini mereka tempat mencuci pakaian, di sini tempat mandi, dan airnya pun sangat jernih ketika itu. Air sebatas pinggang dengan lebarnya kali kira-kira 3-4 meter merupakan tempat yang sejuk dan segar untuk mandi-mandi ketika itu. Sekarang perubahan demi perubahan mau tak mau membuat kali sungai ini terdesak. Sungai ini menjadi sempit, tidak lagi lebar seperti dulu. Sampah sudah mulai banyak dibuang orang ke sungai ini. Tumbuh-tumbuhan pun tumbuh di kiri kanan sungai ini. Padahal sebenarnya sungai ini merupakan satu sungai yang sejuk dahulu kala. Sungai ini membelah kota Mojokerto. Berliku-liku, meliuk-liuk merupakan hasil galian pada zaman dulu. Dan kini tidak lagi fungsinya untuk mengairi, tetapi untuk menghanyutkan benda-benda yang kadang-kadang dibuang orang ke dalam sungai ini. Namun demikian, kembali kepada tadi Jalan Brawijaya, kita melihat Jalan Brawijaya tetap merupakan jalan yang penting. Di Jalan Brawijaya sini terkenal ada pesantren Sabilul Muttaqin. Pesantren Sabilul Muttaqin didirikan pada tahun 1965 oleh Kiai Haji Ahyad Halimi dan kemudian
Kiai Haji Ahmad Halimi merupakan pimpinan pondok pesantren tersebut sampai akhir hayatnya tahun 1991. Setelah beliau meninggal pada 1991, pesantren ini diteruskan oleh murid-muridnya, di antaranya Bapak Kiai Haji Muthaharun dari Pemalang. Lepas dari pesantren ini, Jalan Brawijaya dengan sungainya yang jernih dan telah bercampur dengan benda-benda yang seharusnya berada di luar kali tetap menjadi warna khas Kota Mojokerto. Jalan Brawijaya tak lagi seperti dulu di mana ada pohon rindang di kiri kanannya. Sekarang Jalan Brawijaya telah terbuka. Namun demikian, Jalan Brawijaya tetap membawa kita kepada kenang-kenangan masa lampau dan tetap membuat kita cinta dan rindu akan keindahan Kota Mojokerto.